nyimpen di website teman-teman. Nah, kalau nggak percaya, cek aja sendiri deh. Nih, jadi konsepnya gimana? Jadi teman-teman tuh di setiap teman-teman butuh session, nambahin session start. Session start ini buat apa? Session start ini buat si kayak ngebilangin gitu loh. PHP gitu ya. PHP nih, si gajah gitu ya. Gajah, si gajah. Eh, tolong cariin data pengguna dong gitu. Cari data pengguna. Ada nih data pengguna. Kan kita ada di login ya. Sini. Nih. Mana tadi ya? Nah, nih, session user kan udah dari kebesaran. Nah, tadi kan udah masukin tuh session user berarti ada kan. Nah, Gajah bilang lagi ke kita, ada nih data user. Tinggal kalian implementasinya aja. Nah, permasalahannya, permasalahannya nih, permasalahannya. Kalau teman-teman lihat di bagian logout, logout sini sebenarnya udah ada ya. Nah, di bagian logout ini nggak ada regenerate ID. Kan kalau tadi aku udah bilang ini ada kan harusnya di sini. Application di logout store apa ya? Oh nggak ada. Oh ya lupa nih, ini nggak pakai Laravel guys. Lupa lupa. Nah, di sini nggak ada regenerate session ID. Nah, regenerate session ID ini fungsinya buat apa? Jadi itu tadi yang aku udah bilang. Kalau di defaultnya PHP itu statis ID-nya. Jadi satu orang itu satu ID. Misalnya aku ID-nya satu, teman-teman ID-nya dua, terus nanti ada Malik ID-nya tiga, Mas Zulfa ID-nya empat, dan seterusnya. Nah, ketika aku iseng ngerubah ID-nya, gimana somehow lah, kan kita nggak tahu ya, secara hacker tuh mikirnya gimana. Nah, somehow mereka ini ngerubah dari aku misalnya dari ID satu, aku ngerubah ke ID 5 punya Mas Zulfa. Nah, udah otomatis dari sessionnya aku dari aslinya ini mana tadi ya? Dari aslinya akun admin misalnya jadi akun Mas Zulfa gitu. Itu otomatis. Cuma karena di sini kita pakai memory cache ya, bukan storage cache, jadinya nggak muncul. Cuma ke depannya kalau teman-teman emang base-nya itu lokal, kalau ini kan di close hilang ya. Kalau di close hilang guys, kalau ini sessionnya. Nah, cuma kalau ke depannya kayak misalkan kalian pakai Laravel yang atau Koordinator yang udah maju, yang memang store-nya itu pakai browser ya, pakai storage browsernya setiap-tiap user, itu bisa muncul. Nah, caranya gini, session eh regenerate ID. Cuma kalau di sintaks, bukan di sintaks. Cuma kalau di beberapa browser, di beberapa eh apa namanya, di beberapa framework ini nggak pakai default. Ini kan default ya, atau vanillanya lah masih bawaan dari PHP-nya. Jadi kalau framework beda lagi. Sesuaiin sama framework teman-teman. Cara nge-generate ID-nya gimana. Nah, terus ada pertanyaan. Kalau pakai regenerate ID, ngaruh di database nggak? Nggak. Tergantung dari framework teman-teman. Kalau di Laravel, dia kan pakai ini ya, browser ya, chatnya browser teman-teman. Ya udah, dia tinggal nge-get data browsernya teman-teman, terus nanti dicek ID-nya masih lama atau enggak. Kalau lama, dibikin baru. Udah, sesimpel itu. Cuma kalau misalnya teman-teman implementasi kayak Redis gitu ya, Redis atau enggak kalian based on database, yang ngaruh. Jadi kalau sekarang kan Laravel 11 11 ya, 11 11 12 apa mulai dari 10 kan database-nya udah direkomendasinya pakai database ya. Nggak pakai session, nggak pakai memori, nggak pakai file. Nah, itu ngaruh karena yang aku pernah pakai sendiri sekarang ya, itu pakai Laravel 11 itu benar-benar berat banget dalam artian emang setiap kita buka sebuah patch yang walaupun udah login gitu, itu benar-benar nge-get ke database. Jadi ini balik lagi ya, ini sebenarnya melenceng dari poin cuma yaitu. Jadi setiap ada kesempatan untuk regenerate ID, benar-benar di regenerate. Jadi ini penting banget buat biar ID tiap-tiap user itu dinamis. Jadi nggak gampang ketebak gitu. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus pakai regenerate ID, gitu kan? Kan kalian teman-teman bingung nih, yang di regenerate ID ini kapan? Kalau biasanya, umumnya itu regenerate ID biasanya di logout sama di login. Di login, biasanya di sini, guys. Ini taruh gitu, pluk gitu. Biasanya. Nah, cuma eh, jarang banget yang naruhnya tuh setelah sistem autentikasi. Jadi kayak sistem selesai sistem autentikasi di dashboard misalnya gitu ya. Itu regeneration ID itu jarang.
Jarang banget. Aku hampir nggak nemuin website-website di Indonesia ya otomatis ya. Yang regenerate ID di tengah sesi. Gitu jarang. Biasanya kalau nggak di awal, di akhir. Biasanya kayak gitu, guys. Jadi, eh, emang yang bare minimumnya di awal dan di akhir sih. Jarang banget. Ngapain coba teman-teman? Kecuali emang ganti ini. Ganti, apa namanya? Ganti ini. Profile, data profile. Kayak misalnya password, username, dan sebagainya. Macamnya. Itu wajib diregenerasi. Karena teman-teman ngerubah sesi. Karena sesi yang lama kan datanya lama, dia tuh harus dirubah. Itu biasanya di situ. Case-nya berarti gitu. Kalau di tengah-tengah ya, in the middle of action itu biasanya gantinya di situ. Jadi gitu ya. Solusinya regenerasi ID. Ini baru satu. Nah, terus yang kedua tadi udah dibahas juga penyimpanannya. Penyimpanannya, kalau bisa sesecure mungkin dan seefisien mungkin. Kalau aku rekomendasi pakai file. File yang disimpan di folder tersendiri lah. Kayak misalnya apa ya, kita bikin storage gitu. Nanti dalamnya isinya file-file kayak session setiap user itu boleh banget. Cuma makannya CPU. Kalau teman-teman nyimpennya di database boleh, tapi nanti makan resource-nya di network karena emang nge-get database terus. Ya, sepintar-pintar teman-teman sebagai developer, karena teman-teman pasti sudah cerdas dan gemilang ya, karena anak bangsa wajib tuh. Kita banggakan anak bangsa, guys. Ya kali. Nah, gitu ya. Jadi yang bare minimumnya itu dua. Pertama, regenerate ID, sama yang kedua penyimpanannya. Untuk lainnya, menurut aku relatif ya. Bener-bener Mas Lutung. Nah, menurut yang lain itu relatif. Jadi bener-bener mau diimplementasi tambahan boleh, malah lebih secure, atau mungkin yang sekedar bare minimum aja yang kayak tadi penyimpanan dan eh apa tadi namanya? Regenerate ID itu boleh. Kalau aku sih implementasinya biasanya dua itu doang ya. Regenerasi sama penyimpanan. Karena yang lainnya itu benar-benar cuma sekedar cara ngolah datanya itu gimana aja sih. Gitu. Soalnya emang apa ya? Di framework itu penyimpanannya nggak sekedar nyimpan ini data teman-teman, user dan password simpan enggak. Tapi di framework atau di punya orang gitu ya, mereka ini ngambil data teman-teman, ya username, password, dan sebagainya macamnya, di hash di jadi satu, bisa base 64 atau SHA-256, itu tergantung frameworknya. Habis itu baru disimpan ke sessionnya. Jadi nggak langsung disimpan datanya. Jadi lebih aman gitu loh. Data teman benar cuma bentuknya enkripsi doang. Nggak ada langsung nampil data gitu. Ya baik lagi sih ke teman-teman. Implementasinya gimana. Cuma kalau dari aku biasanya kayak gitu. Cuma implementasi dua itu aja. Ini untuk apa ya? Framework. Website yang dari scratch ya gini ya, scratch gini biasanya aku implementasi gitu doang. Cuma kalau teman-teman emang mau implementasi kayak sekedar kayak gitu, kayak pengen nih di enkripsi, ya udah tinggal di enkripsi aja. Kalau nggak salah encrypt ya di sini ya. Apa ya, sini base 64 ada nggak sih? Nah ini base 64 encode, dan ini teman-teman masukin ini. Kok ditaruh di sini ya, lucu amat. Gini guys, taruhnya di sini, ini tutup, taruh sini. Nah, gini guys, nanti yang disimpan ya udah, yang disimpan bukan data user yang secara umum ya, maksudnya secara harafiah kayak username password gitu, tapi yang disimpan itu base 64-nya. Ntar kalau teman-teman mau ngambil itu tinggal di decode gitu sih. Cuma gak terlalu kepake sih kalau emang misalnya websitenya nggak terlalu advance gitu ya. Cuma gak apa-apa dijadiin apa ya, pengetahuan tambahan aja, karena emang penting juga sih sebenarnya. Lanjut. Nah, bab satu udah selesai guys. Lama banget ya pasti ya. Tuh, maaf ya guys ya, karena emang panjang deh. Nah, di bab kedua ini ada 3 subpoin lagi. Cuma sebelum kita lanjut ke poin yang berikutnya, aku mau nanya, teman-teman sih pada ngantuk nggak atau udah makan belum gitu? Aku udah makan, udah belum? Udah makan ya? Kalau yang udah makan, udah tidur, bagus, bagus. Besok, besok puasa guys, jangan lupa. Oh iya, lupa aing. Selamat menunaikan ibadah puasa dan yang akan menunaikan ibadah puasa ya guys ya. Jangan lupa taraweh. Oke, lanjut. Di poin pertama ada pencegahan injeksi kode. Yang kedua, validasi input dan data. Yang ketiga, routing dan request keamanan. Apa sih ini gitu ya? Apa sih? Kok tiba-tiba ada kayak gini gitu ya? Nah, di penjagaan injeksi kode, ini singkatnya gini guys.
sebenarnya hampir sama kayak tadi sel, cuma ini lebih ke sistematika di back end-nya atau di bagian kita codingannya, bukan dari emang bentuknya file atau aset gitu. Cuma berbeda dari kitanya lah, kayak ya kayak misalnya aku bikin sebuah website ternyata aku lumayan cukup tidak cerdas ya. Ini dengan bahasa yang halus, cukup tidak cerdas. Akhirnya orang nih bisa ngeksploitasi gitu dengan injeksi kode entah itu apapun lah. Dan yang kedua ada validasi input dan data. Ya umumnya validasi input sih. Kayak gimana ya? Ya validasi jika gitu. Yang ketiga ada routing dan request keamanan. Ini lebih ke apa ya? Teman-teman ini nge-setting route-nya. Kalau teman-teman belum tahu kan biasanya eh website itu ada routingannya ya. Contohnya gini guys. Ini tuh namanya routing nih. Basic BP secure session dashboard.php. Ini pet namanya routing. Nah, nanti kita bakal bahas ke situ. Simpelnya gitu. Kita lanjut ya. Ya. Nah, ini di pencegahan injeksi kode. Pertama ada kerentanan injeksi file. Itu eksploitasi sistem lalu import dan validasi parameter. Gas langsung praktek nggak sih? Apa mau basa-basi dulu guys? Nggak salah ya. Langsung praktek lah ya. Praktek guys. Nah, sini kita buka yang folder file injection. Langsung buka aja nggak masalah teman-teman. Nah, kita baca dulu ya. Kita baca dulu source code-nya. Di file indeksnya, di file utamanya, ada tuh dollar $page. Eh, di sini dia nge-get sebuah parameter page yang dimana ketika parameternya kosong, dia otomatis ngisi nilainya dengan home.php. Nah, di sini dia masukin satu file, yaitu nge-include file yang tadi dari parameter. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, konsep ini namanya single entry file. Atau mungkin apa ya di CS namanya SPA ya, single page application. Cuma di sini nggak ada single page application karena emang benar-benar masih dari load ya. Cuma namanya single entry file. Jadi di mana orang ini ketika akses itu yaudah aksesnya cuma di satu file itu doang. Ketika mereka akses dari URL atau path lain itu nanti direct-directnya tetap ke index.php. Entah gimana caranya gitu. Nah dari sini kita baca ya misal kalau nggak ada parameter berarti ke home.php dia nampilin ini gitu. Skibidi. Nah, taruh tadi Amba Tukam sekarang Skibidi, guys. Skibidi. Nah, kita langsung jalan aja di webnya kali ya. Daripada kita bingung ini maksudnya apa dan gimana. File injection. Nah, welcome Skibidi. Sesuai lah ya sama yang tadi kan, yang kita maksud gitu. Nah, kelemahannya apa sih gitu? Kan tadi aku udah bilang ya, dengan aku yang tidak cerdas dalam membuat sebuah aplikasi, itu bisa di bypass. Maksudnya gimana sih, Kak? Gitu ya. Kita lihat ya di codingannya. Dia minta parameter. Habis itu dia nge-include sebuah file atau path-nya lah. Kalau kita lihat di sini ada copy.txt. Kita buka. Cet. Nah, somehow aku sebagai developer yang sangat luar biasa, aku nyimpen nih codingan apa ya, yang sangat amat penting gitu. Tapi di file txt yang mana aku kan mikirnya, ah orang mana ada sih akses path-nya tuh pakai selain dari PHP gitu. Nah, karena kita nggak tahu dan dengan tanpa kesadaran kita orang ketika akses tuh gini guys, set gini ya, ini kita tambahin tanda tanya sama dengan page. Nah langsung aja nih copy.txt, klik aja. Nah muncul nih ngejalanin fungsi ini PHP info, muncul semua nih. Sebenarnya nggak harus PHP info ya, ini aku cuma biar teman-teman tahu aja, oh ternyata bisa loh kayak gini gitu. Nah sebenarnya ini tuh nggak cuma di satu directory aja. Kalau ini kan sekarang satu directory. Kalau teman-teman nggak apa ya nggak sadar, ini sebenarnya bisa ngakses satu PC punya aku ya. Karena aku kan pakai PC bukan pakai server. Kalau nggak percaya nih, misalnya kita buka validasi index.php. Jangan validasi deh, tadi kan belum dibahas ya. Ini nih konfigurasi terus halo.txt ya. Sebenarnya bisa aja. Tinggal gini guys. Titik-titik slash terus apa konfigurasi slash misalnya apa nih? Bentar nih ngalangin deh. Nah, tadi apa tadi ya? Halo.txt ya. Halo.txt. Bener kan? Ya, klik. Nah, blank. Karena emang blank. Ya, teman-teman ngira error ya.
Tuh, tadi ada. Nah, itu ls min LA itu bisa, tapi case-nya beda, Mas. Kalau ls min A itu executable. Nah, sedangkan kita tuh cuma include patch. Kalau di apa namanya? Di PHP include itu cuma file. Biasanya file. Entah itu image, entah itu apa. Cuma dia nggak execute. Kalau konsepnya ls.min A itu beda lagi ya. Dia pakainya exec kalau nggak salah. Nah, ini misal patch. Kalau ini bisa. Cuma karena case-nya di sini include ya buat injeksi code-nya, makanya dia cuma bisa patch string gitu. Jadi bisa nih. Dan ini bisa satu PC ya. Mau aku akses sampai ke beda folder itu bisa gitu. Nah, cara implementasinya gimana sih Kak? Gitu ya. Kan kita kan sebagai ini ya, orang awam ya, yang nggak tahu. Anggap aja kita ini anak SMA, tadi yang aku udah bilang. Nah, implementasinya gimana? Cara ngehandle-nya? Sebenarnya udah gampang. Cuma biar lebih simpelnya aja, aku kasih tahu kayak apa ya? Gampangnya ya. Aku kasih tahu kayak sekalian barengan sama implementasi clean code-nya. Jadi gini, kalau teman-teman punya ini anggapnya file dikit masih bisa dibaca ya. Tapi kalau teman-teman anggap aja udah aplikasi gede banget ya, tapi nggak mungkin juga sih kayak gini. Tapi anggap aja gitu, punya aplikasi gede banget, udah filenya udah banyak banget, patch-nya ada ribuan gitu. Kalau mungkin di sini pusing ntar teman-teman guys. Makanya aku merekomendasikan clean code-nya itu dalam artian kita eh, fungsinya yang kita mau jalanin itu di satu folder. Misalnya kita bikin satu folder ya, view, view. Nah, home-nya kita taruh situ. Set gini. Nah, kalau udah kayak gini, fungsinya buat apa? Yaitu tadi buat ngehindarin apa directory listing. Walaupun sebenarnya ada cara yang lebih bagus ya, nggak di satu file gini. Karena ini balik lagi ke cara hostingnya teman-teman. Cuma ini lebih terstruktur aja dan emang meminimalisir eh, kebocoran data. Karena nah apa ya teman-teman? Karena kita mau implementasinya kayak gini. Kalau ini kan tadi bisa ngakses sampai luar ya. Ini kita mau rubah sampai ini tuh aman gitu. Minimal udah sampai bare minimum gitu. Nah, udah selesai ya pingnya, kita langsung aja ya. Ini dihapus dulu .php-nya karena kita nggak mau orang ini bisa ngebuka file selain .php. Karena kan emang ini kita strict banget nih sama .php. Jadi kita pengen orang ini aksesnya .php. Entah itu dia nambahin nanti di parameter ada .txt ya, udah kita paksa nanti home.txt.php gitu. Nah, habis itu kita ngapain nih? Pertama, agar lebih enak dikonfigurasinya ya, dan nggak capek-capek, kita masukin folder. Di folder, karena tadi udah kita bikin view ya, berarti kita tulis view. Jangan lupa titik komanya, biar nggak error. Habis itu kita mau ngapain nih? Pertama kita ngebaca nggak sih, guys, yang di dalam folder view ini. Ngebaca, biar nanti kita gampang buat nanti kita ngecek apakah filenya ada atau enggak, apakah filenya ternyata valid atau enggak, dan sebagainya macamnya. Nah, biar kita bisa lihat filenya apa aja itu gimana. Ada sebenarnya ada dua cara. Teman-teman bisa pakai namanya tuh kalau nggak salah ada nggak ya? Scandir PHP. Ada nih. Nah ini pakai Scandir itu yang pertama nanti dia bakal nge-scan semua file yang ada di satu folder. Cuma kalau nggak salah ini tuh bener-bener nge-scan semua filenya. Nah aku ngerekomendasiin ada satu lagi itu namanya Glob. Kenapa pakai Glob? Padahal ini sebenarnya Glob ini lumayan nggak direkomendasi sama orang. Tapi untuk case yang ini aku merekomendasikannya. Kenapa? Karena di Glob kita bisa nge-strict eh, file apa aja sih yang sekiranya sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya gini, yes. Glob, Glob. Nah, kita masukin ya. Dollar folder, titik ini. Nah, kita baru masukin bintang.php. Nah, di bintang.php ini sebuah wildcard ya. Di mana wildcard ini maksudnya gimana? Maksudnya tuh yaudah semua file yang ada di directory atau di folder itu kita baca, tapi dengan ketentuan file extensionnya itu harus .php atau di belakangnya kata file nama filenya di belakangnya itu harus .php. Mau itu nanti tulisannya hello.txt.php itu tetap masuk. Jadi yang belakangnya .php. Ini diwajibin. Kalau teman-teman pakai Scandir nggak masalah, cuma nanti kerja dua kali. Gitu.
Gitu guys. Jadi lanjutnya ngapain? Lanjutnya ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita ngecek kan dari files ini bentuknya array ya. Kalau kita hover di sini array nih, array kalau nggak false. Nah, sebenarnya ada dua cara dan aku merekomendasikan cara yang ini. Pertama, if not dollar files. Nah, ini di sini kita echo kok apa ya misalnya source code lupa di upload mas, upload mas gini. Habis itu kita exit kayak gini bisa. Atau mungkin teman-teman mau langsung aja ya, ah bodoh amat mau ada filenya nggak ada filenya, aku nggak mau kelihatan jadi orang bodoh gitu misalnya. Ya udah langsung aja in array, kan betul array ya, yang dilihat di sini kan array kan. Nah baru masukin teman-teman ketentuannya. Karena kita tadi di parameter cuma nama filenya aja, otomatis kita harus nyesuaiin atau kerangkanya dari si foldernya ini kan. Kita taruh di sini folder, folder, titik, ini kasih slash ya. Habis itu titik lagi, nah baru dimasukin parameternya, yaitu page. Nah, tapi jangan lupa dikasih belakangnya, extensionnya .php. Nah, habis dari sini, kita tambahin argumen keduanya. Argumen keduanya itu apa? Argumen keduanya itu ya tadi, dollar filesnya. Filesnya. Ini. Nah, habis itu baru kasih ini, guys. Nah, jadi kita ngecek, apakah halaman yang tadi dimasukin dengan kerangka yang udah kita bikin ini ada di dalam file di sini, atau istilahnya filenya ini valid lah. Kalau valid, baru kita include dollar folder titik titik slash dot dollar page. Nah, tambahin extensionnya dot PHP. Fun fact ya, biar teman-teman nggak capek nulisnya. Aku sebenarnya mau ngasih tahu tipsnya, cuma takutnya teman-teman ntar makin bingung. Sebenarnya di PHP itu ada namanya kayak gini guys. Dollar folder itu sebenarnya kayak gini bisa. Sebenarnya ya. Kayak gini sebenarnya bisa guys. Sebenarnya ya. Cuma biar teman-teman paham aja, ada separatornya gitu. Ya, ilmu tambahan aja sih. Nah, kalau misalnya nggak dari array, kita ngapain nih? Ya itu tadi, kan kita nggak mau ya, nggak mau nentuin kayak aku nggak mau kelihatan bodoh nih. Ternyata source code belum diupload. Ya udah, mau kejadiannya ada filenya atau nggak ada dan gimana pun case-nya, ya udah kita tinggal nampilin, misalnya apa ya, UR, URL tidak valid. Silahkan kembali lagi nanti gitu. Nah, misalnya gini, ini apa guys? Apa nih? Apa sih? Nggak jelas lagi guys. Oh, nggak paham lagi aku. Gitu. Jadi loh, valid cuy. Nah, jadi gitu ya. Eh, nah, sekarang kita tes. Sekarang kita tes. Set gitu ya. Aku bolasin. Nah, ini kita refresh. Nah, URL tidak valid. Nah, sekarang kita ganti. Ini jadi home. Nah, ini valid atau open stream apa nih? Kita buka dulu, guys. View. Oh, lupa, guys. I'm sorry. Ini bukan titik tapi slash. Maaf ya, guys ya. Nah, kita refresh lagi. Nah, muncul deh. Nah, misal in case-nya kita, kita kayak lupa atau salah ngupload gitu. Misalnya aku udah app.json gitu, isi di sini isinya INV 123 gitu ya. Terus kita nyoba di sini, nah, di sini kan app.json gitu ya. Dia nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. Kecuali ini teman-teman ganti ke PHP. Ini ganti ke PHP. Ini baru muncul. Nah, gimana solusinya? Nanti aku jelasin lagi. Karena ada yang lebih efisien dan lebih secure daripada kita pakai sistem include kayak gini. Atau namanya sih bukan include ya, namanya single entry, single entry file. Nah, ada yang lebih secure kok. Cuma untuk sekarang menurutku ini udah bare minimum ya kalau teman-teman mau bikin sebuah aplikasi. Jadi benar-benar harus divalidasi sih. Intinya tuh divalidasi, guys. Gitu. Nanti dicek juga. Jadi udah secure nih, udah aman, udah nggak bisa kan. Misalnya
apa gitu. Sebenarnya yang tadi ya, titik flash nih. Karena udah nggak bisa. Gitu. Jadi dia aman ya. Cukup aman. Sekiranya cukup aman. Cuma coba kita tes ya guys ya. Di sini tadi apa ya filenya? Copy ke teks. Apakah bisa guys? Nggak bisa gitu guys. Ya. Udah kebukti ya. Proofnya aman. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada yang ngechat nggak nih guys? Nah, sekarang ke SQL injection. Tadi kerentanan injeksi file udah lumayan paham lah ya. Maksudnya ternyata di PHP itu sistem import atau include-nya ini ternyata bermasalah. Nggak bermasalah, cuma kalau implementasi nggak benar, ya udah kacau gitu. Nah, habis itu yang kedua ada SQL injection. SQL injection ini kayaknya kita nggak ada praktis karena aku ada source code-nya, tapi ini guys, kalian harus install ini itu capek guys. Mending nggak usah. Nah, jadi antum-antum semua liatin aneh ngoding aja. Nah, gini guys, langsung aja ya. Ini harus dijalani dulu. PHP Snack Run. Nah, ini eh, framework aneh. Ini framework punya aku ya. Framework gua, anjay. Tiga bahasa disebut. Framework punya aku, ini base-nya PHP juga. Ya, kayak Laravel, cuma kita bikin sendiri. Nah, kita buka. Set. Eh, nah ini biarin ya. Ini karena ada error aja. Kita application. Mana tadi? Ah, nutupin banget cuy. Nah, application ini delete storage sudah. Nah, gini guys, tampilannya guys. Artikel login register. Nah, karena tadi kita membahasnya SQL injection, yaitu diinjeksi database based on parameter, sok Inggris banget nih, based on parameter. Nah, kira-kira bakal injeksinya itu gimana sih? Aku yakin teman-teman udah pernah sering ketemu SQL injection ya. Mau dari bayi juga kayaknya udah kenal SQL injection ya. Walaupun sebenarnya nggak tahu itu bentuknya gimana, tapi sudah pernah minimal sekali seumur hidup minimal. Nah, kita pertama login dulu guys. Login dulu. Nah, email aneh. Nah, cuma di sini aku nggak mau login karena eh, perihal aku lupa sih akunnya apa. Nah, kita pakai namanya di sini eh, nge-bypass SQL injection juga sih, cuma nggak based on parameter. Jadi konsepnya gini, ketika kita ini kiri, nah ketika kita ngebuka websitenya, kita lihat dari source code-nya ya. Nah, kita cek di close dulu. Nah, kita cek di sini di controller di web, terus di bagian loginnya. Nah, ini kan di sini dia ngecek nih. Mana nih? Nah, user query kan. Dia user query select bintang from bla 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 where username sampai dengan form get username and password bla 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 form get password fetch. Nah, kalau kita breakdown lagi datanya, set ini ke DB query, buka lagi DB builder, buka lagi. Nah, di sini kalau ini udah aman. Kenapa aku bisa bilang aman walaupun aku nggak tahu secara pastinya ya? Karena sistemnya udah pakai preparing. Cuma kalau nggak pakai preparing, efeknya gimana sih gitu ya? Sebenarnya aku komen dulu kalau gini. Nah, umumnya kan orang kalau bikin database gini ya, kayak langsung MySQL connection, habis itu query beres di fetch. Nah, kalau misalnya kayak gitu, efeknya gimana? Ini aku refresh dulu. Ya. Nah, ini aku password nggak kuis ini. Aku langsung submit. Set. Nah, password dibutuhkan. Dibutuhkan guys, ternyata guys. Nah, lihat guys. Padahal username-nya Benjamin 4K, tapi somehow aku bisa masuk. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak pakai prepare. Nah, saatnya pengen aku keluar ya guys ya. Kita bermain cat. Nah, singkatnya gini. Ini kurang gede. Ini query teman-teman. Query. Nah, tadi kan ada select bintang from ya. Ini nggak bisa diketik apa ya? Select. Ah, ribet banget. Langsung aja guys. Nggak usah basa-basi. Ini udah. Dah. Nah,
Nah, tadi kan ada select bintang from where bintang from users where username sama dengan tadi ya. Kayak gini kan bentuknya. Nah, tadi konsepnya tadi kalau aku breakdown lagi ya, ini aku keluar lagi, aku masuk lagi tadi di bagian di sini. Eh nah, mau pakai apa? Draw IO cuma kelamaan, guys. Kita ngejar waktu ya, karena cuma 2 jam doang. Bentar lagi juga selesai, guys. Nah, mana tadi? Ini gua. Nah, ini kan begini gini. Dia nambahin satu petik, guys. Dia nambahin satu petik or satu sama dengan satu. Ini kita bahas jadi POV hacker dulu ya. Ketika kita nambahin petik yang asing dari duanya kayak gini, tambahin petik satu, habis itu or satu strip tambah strip lagi. Efeknya apa? Jadi si database ini, si query ini, dia ngebacanya gini, guys. Select bintang from, kita nyari, kita ngebaca semua yang ada dari user, di mana yang username-nya itu nol atau nggak ada, empty gitu. Tapi ini or satu. Jadi teman-teman kan pasti udah pernah tahu ini ya, perkondisian atau kondisional. Ketika or itu satu atau ketika eh, apa kondisinya ini benar, ya udah maka benar. Kan ada dua ya, ada dan sama atau. Nah, ada dan sama atau. Kalau atau kan berarti dia salah satu kalau benar, ya udah berarti benar. Tapi kalau dan ini kan kalau salah satunya false, berarti kan dia salah. Harus benar-benar dua-duanya. Nah, ketika di sini dicek, kan di database otomatis nggak ada yang username-nya nol kan. Kosong kayak gini kan nggak ada ya. Nggak mungkin ada lah. Emang ada orang bikin apa namanya? Bikin username-nya kosong kan nggak mungkin ya. Nah, tapi di kondisi keduanya, or-nya kan ada atau nih, atau satu, atau benar. Makanya mau gimana pun kita mau inputinnya apapun, mau ini aku kasih kayak gini, gini, gini gitu ya, tetap bisa masuk. Karena kebacanya database-nya gini. Si database ngebacanya yang username-nya itu ASD atau benar. Ya udah otomatis masuk gitu. Simpelnya gitu. Ini namanya SQL injection tapi bukan based on parameter. Ini based on form. Walaupun itu sebenarnya aku ngerangkai sendiri, aku yapping aja tuh sebenarnya nggak ada tuh based on form, based on parameter. Ya takutnya dihujat aja sih. Ya cuma gitu ya biar teman-teman paham aja yang masih awam gitu. Fungsi dash dash itu buat apa ini ya? Oh ya aku lupa ngejelasin. Dash dash ini buat matiin eh, apa query di belakangnya. Kan tadi kalau kita cek di query-nya kan gini ya. Mana tadi? Login login login. Nah, kan di belakang masih ada kelanjutannya nih, and password dan sebagainya macamnya. Nah, kita kan nggak mau ini yang di belakangnya berjalan kan. Maksudnya running juga di database-nya. Makanya kita matiin. Kalau di codingan kan matiin simple ya, tinggal pakai kayak gini doang atau slash slash gitu. Beres kalau di PHP. Kalau di Python pakainya hashtag. Kalau di database, cara nge-comment itu pakai dash dash tadi. Pakai ini, dua ini. Sebenarnya satu cukup, cuma eh, ada kalanya cara cara kita nge-SQL injection itu nggak cuma pakai satu, pakai dua, atau mungkin cuma satu doang, atau mungkin di implementasi kayak gini. Jadi unik ya, kayak orang ya, wong kok unik gitu. Sama, database juga unik, tergantung orang yang bikinnya gimana. Gitu, itu SQL injection. Cuma cara nge-preventnya gimana? Cara nge-preventnya, kalian pakai preparing statement. Ini, pakainya prepare. Nah, alih-alih teman-teman bikinnya kayak gini ya, teman-teman bikin kayak gini, jadi ini pentingnya tetap jalan, kan data teman-teman asli inputnya gini, data teman yang diinputnya gini. Nah, di preparing statement, itu cara kerjanya beda. Alih-alih dia langsung masukin ke bagian sini, dalam data ini, dia ini nge-wrap lagi. Kayak istilahnya dikasih wrapper gitu lah. Jadi ini jadi satu kesatuan, dianggapnya string, langsung dimasukin ke dalam sini. Walaupun ini cara tekniknya nggak kayak gini ya, cara teknisnya, cara kerjanya kayak gini. Cuma aku gambarin ke teman-teman aja biar paham gitu. Oh ternyata di wrap gitu. Makanya di database ketika udah dipakai preparing statement, dia ngebacanya ya udah nyari user di mana username-nya tuh ASD ASDA petik or satu dash 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 gitu. Di database ngebacanya gitu. Nggak lagi ngebacanya ASDA atau benar, itu enggak. Jadi ngebacanya tuh bener-bener ya ini jadi satu kesatuan sebenarnya gitu. Nah lanjut ya, ini karena kita ngerjain waktu juga nih, bener sebenarnya masih banyak banget eh, teorinya di belakang.
Lanjut lagi, ini based on parameter. Misalnya gini ya, ini ada Benjamin nih. Cuma kan nggak bisa diedit karena akun kita doang. Terus ada Naka Eldiaro, kita edit. Set. Nah ini kan di atas ada 5 nih. Nggak kelihatan ya? Astagfirullah. Nah ini kan di atas ada 5. Nah ini kalau kita iseng, sebenarnya ini bisa pakai 3. Set. Nah datanya kan kosong. Kita ubah satu. Eh, Astagfirullahaladzim. Ini malah buka mana guys? Nah, lihat masuk ke akunnya kita. Dan ini kalau aku ubah ya udah aku ubah gitu. Misalnya name-nya dan Benjamin deh. Benjamin 123 gini. Submit. Nah, kerubah guys. Nah, yang ini bukan SQL injection. Kalau yang ini namanya IDOR. IDOR. Bukan pintu ya, tapi IDOR gini. IDOR, Insecure Direct Object Reference. Jadi istilahnya kayak kalian nggak akses yang dimana sebenarnya itu bukan aksesnya teman-teman, tapi teman-teman bisa akses. Nah, iya sih mulai bahanting benar karena emang kalau cara nge-securing itu kita nggak bisa nge-secure tanpa kita tahu. Makanya ada istilah eh kita harus jadi jahat dulu buat jadi baik. Karena kita kalau jadi baik nggak tahu cara orang jahat itu kerja kan. Makanya kita harus jadi jahat dulu gimana tahu cara orang jahat itu kerja, baru kita nge-solve-nya itu tadi. Sama kayak gini, teman-teman harus tahu cara konsepnya dulu, cara ngelakuinnya gimana, baru ntar teman-teman nge-securing. Gitu sih. Nah, itu satu, SQL injection. Nah, kemudian di sini kalau di depan ada profile, klik profile. Nah, ini kan masuk ya, masuk kan? Ini, ini tapi dari posisi login. Tadi kan kalau di depan nggak ada ya, tadi di awal kan. Lihat teman-teman, ingat ya, ini slash profile. Aku logout deh. Set, aku masuk ini slash profile. Data is empty. Satu, tuh lihat. Padahal aing, aneh nih, aneh udah logout nih. Kalau nggak percaya, aneh udah logout. Tapi somehow ini masih bisa diakses. Nah, ini bukan IDOR, ini bukan SQL injection. Namanya broken access control BAC. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, loh judulnya kan SQL injection ya, tapi kok ini kemana-mana gitu. Tenang teman-teman, kenapa aku jadiin satu? Karena emang ini masih ada hubungannya sama database. Jadi aku jadiin satu. Nah, makanya di sini aku jelasin semuanya. Jadi ini ada namanya eh, BAC, Broken Access Control. Kalau tadi ada IDOR, di depan tadi ada SQL injection. Nah, mungkin udah kejawab semua ya. Cuma yang jadi pertanyaannya, cara nge-securing-nya gimana? Kan tadi udah ya, kalau misalnya eh, database udah pakai preparing option buat SQL injection. Nah, kalau misalnya IDOR gimana? Kalau IDOR, ini sebenarnya gampang teman-teman. Karena tadi aku udah jelasin juga, kita bisa namanya pakai session. Ya. Nah, misalnya tadi di bagian mana tadi ya? User kan tadi ya. Nah, ini kan tadi kita nampilin user dan tadi kita nge view mana. Nah, kita ngedit kan. Nah, di sini kita ngecek kan otomatis kalau misalnya bukan di user nih, di profile guys. Mana guys profile? Nah, di profile. Nah, di sini. Kan ini kan kita ngambil ID ya. Kalau dilihat dari yang tadi di sini slash profile kan tadi kan. Nah, ini kan ada ID. Nah, kalau profile otomatis kan kita mau orang ini harus udah login dan ID-nya ini harus ID user gitu. Sebenarnya gampang aja. Pertama kita ngambil sessionnya orang yang lagi login ya. Kebetulan cara ngambil session di sini tuh kayak gini ya guys ya. Jadi kita langsung copy aja. Nah pertama gini, simpelnya aku tulis saja if not gelar data. Nah ini kita langsung nampilin aja ya. Return kan enggak static mana gitu. Atau singkatnya biar cepet gini deh. Redirect ke halaman Oduna. Ini misalnya ya kan teman-teman nggak tahu juga ini codingannya gimana. Maksudnya di dalam framework yang ini. Nah, habis itu ngecek lagi if dollar user, ini kan user ID-nya itu tidak sama dengan dollar data ID-nya, ini baru tambah juga redirect ke halaman utama. Nah, singkatnya gitu. Mau kalau di Laravel tinggal di ini aja ya, di fleksibelin aja caranya gimana, karena beda-beda ya tiap framework. Cuma konsep pertamanya gini, jadi tetap dimanapun pertama harus ngecek usernya udah login atau belum.
Yang kedua, ID-nya udah sama atau belum. Kalau misalnya ID-nya konteksnya kayak tadi, yang di dashboard admin, misal tadi ya, ini yang di dashboard admin di sini, yang user. Nah, kalau ini gimana konsepnya? Kalau misalnya aku yang login bukan admin. Pertama, cek permissionnya. User ini ada permissionnya nggak? Bisa ngakses nggak gitu? Dalam artian emang dikasih akses nggak? Kalau emang nggak dikasih akses, ya udah di-deny aja. Kalau dikasih akses, ya udah boleh. Cuma kalau misalnya dia ngerubah, tetap ngulangin hal yang sama. Dia punya akses nggak? Kalau punya, boleh. Kalau nggak, ditolak. Gitu. Singkatnya gitu. Udah ya, ya pingnya gitu aja ya. Teman-teman juga bingung pasti ini apa ngomong apa nggak jelas gitu ya. Nah, langsung aja kita balik ke materi aja. Mana tadi ya? Nah, itu SQL injection. Lanjut. Nah, kayaknya ini nggak ada praktek lagi ya teman-teman ya. Karena udah tinggal berapa doang nih menitnya. Takutnya kelamaan. Nah, validasi dan sanitasi ini sama. Aku cuma nekenin aja di sini. Kita nggak praktek. Aku cuma nekenin di mana semua yang ada hubungannya dengan secure coding ya, itu selalu berkaitan sama validasi dan sanitasi. Entah apapun. Coba deh sebut satu yang nggak ada berhubungan sama sanitasi dan validasi. Dari awal sampai akhir. Nggak ada. Tadi session ada perkondisiannya, validasinya. Terus strukturalnya tadi yang injeksi code ada validasinya. Terus tadi yang MySQL preparing itu sebenarnya di dalamnya ada validasinya. Terus apa lagi? IDOR tadi ada validasinya. Terus tadi ada broken access control, ada validasinya, harus login dulu dan sebagainya macamnya. Jadi secure coding itu basicnya validasi dan sanitasi, entah apapun itu. Beneran, aku nggak bohong. Awalnya juga aku nggak tahu ya, secure coding itu maksudnya gimana. Cuma setelah aku telaah, secara garis umum ya, secara umumnya lah ya, benar-benar garis umumnya, itu cuma hubungannya sama validasi dan sanitasi. Mungkin ada beberapa yang nggak berhubungan sama validasi dan sanitasi, cuma emang case-nya beda dan itu rare. Rare banget. Karena secara yang umum, yang konvensional ya, yang orang biasanya pakai, itu cuma validasi dan sanitasi. Simpelnya gitu, guys. Nah, yang kedua, ada keamanan upload file. Ini sama. Sama kayak tadi bentuknya yang shell yang aku pernah tadi jelasin di awal. Validasi itu kita pertama ngecek apakah file ini sesuai dengan apa yang kita mau. Misal di Laravel deh. Aku paling gampang nyebutnya Laravel karena emang paling gampang cuy dan PHP nggak mati-mati astagfirullahaladzim gitu ya. Nah, validasi. Misalnya upload profile. Ini kita pakai pen lagi aja deh ya. Ini form. Ini image teman-teman ya. Teman-teman ini mau upload profile. Profile. Nah, pertama kita ngecek. Ini IMG bukan? Atau formatnya itu Recording stopped. PNG atau eh, CPG bukan gitu. Kalau bukan, ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini extensionnya apa PNG atau bukan? Atau misalnya dia PDF atau bukan gitu. Nah, kalau udah dua-duanya ini dicek, ini baru aman. Coba Recording in progress. pertanyaannya, pasti teman-teman bingung. Loh, pertama kan kita ngecek IMG atau bukan. Yang kedua kita ngecek PNG atau bukan. Bedanya apa sih? Nah, di image atau di aset gitu, minimal ada dua pengecekan. Itu ada pertama ada meme types, sama yang kedua ada namanya extension. Bedanya apa? Meme types itu isi filenya, kalau misalnya extension itu extension filenya. Kebanyakan yang tadi yang di bypass di shell itu mereka ngeceknya cuma extension. Oke lah, aku mungkin so stupid ya, kayak misalnya udahlah yang ngecek, oh, emang ada orang nguploadnya selain PNG misalnya gitu ya. Somehow aku dengan kecerdasan artifisialku ya yang kayak Mas Malik, Mas Walid dan sebagainya macam yang hacker profesional, kita ngerubah file PHP, extensionnya diganti PNG, beres. Ini bisa ke-upload. Aku tinggal ngakses aja di browser dan ini file PHP-nya bisa jalan. Beneran, aku udah pernah coba. Cuma balik lagi, dari web service-nya udah nerapin yang di awal belum? Karena kalau dia udah nerapin di awal sama aja bohong. Karena tadi kan udah nempatin ya kayak hak akses dari foldernya dan sebagainya macamnya itu udah di setting belum. Kalau udah setting ini bener-bener wasting time banget. Karena asal teman-teman tahu di web service itu ada konfigurasi buat ngejalanin
namanya eh apa ya, executing code-nya. Kalau nggak salah di HT Access itu ada. Jadi ketika kalian udah nyeting itu, yang extensionnya image itu ya udah jalan selayaknya image, nggak jalan selayaknya kode. Jadi bener-bener ya udah nggak jalan, bener stop gitu. Kayak nampilinnya nampilin source code doang. Cuma jarang sih yang pakai itu. Jadi ini bener-bener hati-hati banget ya. Ngeceknya harus dua, ada meme types sama extension. Ya misalnya gitu tuh, abrimadu.php.png itu bisa. Jadi ini minimal banget ya. Terus habis itu ya yang selayaknya teman-teman butuh lah ya, misalnya validasi filenya, size filenya kayak misalnya limitnya 5 MB gitu, dan sebagainya macamnya ya opsional sih. Cuma yang paling umum, yang paling penting bare minimumnya tadi meme type sama extension. Habis itu ada penyimpanan. Nah, penyimpanan emang maksudnya apa sih penyimpanan gitu ya? Kayak ya udah simpen tinggal simpen apa susahnya gitu. Kalau kita lihat dari source code yang tadi kita udah pernah kerjain, sebenarnya kan satu file ini bisa diakses kan ya, bisa diakses semua orang gitu sebenarnya, kecuali kita udah rapin ini ya single entry file gitu. Cuma tetap aja namanya ada directory listing. Nah, kalau teman-teman nge-hostingnya benar, jadi satu folder ini yang di-hosting itu source code-nya di luar dari folder ini. Misalnya aku bikin folder public HTML yang biasanya ada di apa namanya, yang biasanya di CloudHost kan biasanya gini ya, public HTML nanti dalamnya ada index.html gitu. Nah, source code-nya di mana? Source code-nya itu di luar, guys. Kita bikin baru, misalnya SCLHI gitu ya. LHO, ini typo. LHI. Nah, misalnya di baru nih source code-nya index.php atau home.php, home.php dan sebagainya macamnya. Ini baru source code-nya di sini. Jadi nanti tinggal di index.html ini tinggal dipanggil. Dipanggil yang source apa? Source code yang ada di sini. Jadi ketika ada orang ngakses dia mau nyoba directory listing ya nggak bakal bisa. Karena emang dia set root path-nya di sini, set root path-nya di sini. Jadi yang akses yang di luar dari folder itu nggak bakal bisa. Tuh, ini juga berlaku buat image. Kenapa aku bisa bilang image itu harus disimpan di folder private, padahal cuma sekedar image gitu ya. Mungkin teman-teman kalau ngerasanya di project-project teman-teman ini aman-aman aja nggak masalah. Karena emang umumnya yang diupload itu cuma kayak foto profil, apa-apa gitu ya. Cuma kalau teman-teman lihat di proyekan yang udah advance, misalnya upload PBDB atau mungkin e-commerce, kan mereka biasanya upload bukti pembayaran, kakak, terus mungkin KTP dan sebagainya macamnya. Kalau teman-teman nyimpennya di publik, ya udah, ya salam teman-teman, data teman-teman hilang tinggal kayak gini guys, caranya guys. Misalnya Intex, KTP, terus kita cari eh misalnya index of. Nah, itu ada nih, misalnya nih. Udah tuh dicari nih, beres. Iya, gitu. Jadi jangan ya, jangan nyimpen, jangan pernah nyimpen file image itu di apa namanya, di publik, gitu guys. Nah, saya gitu aja ya. Dan pencegahannya itu validasi dong. Nah, ini ada routing, ini single aja sebenarnya single entry file ini. Oh ya tadi yang udah dibahas ya, cuma bedanya dia pakai routingan aja. Terus ini ada CSRF. CSRF sebenarnya itu singkatnya kayak semua orang yang requestnya dari luar itu nggak boleh. Jadi orang ini eh cuma bisa akses dari websitenya kita aja. Jadi ngecek ketika ada orang akses dari luar, dicek apakah ini requestnya valid atau enggak dengan adanya token. Sebenarnya gitu. Ini biasanya diimplement di kayak Laravel sih sekarang udah ada ya. Laravel udah ada, Coding Letters aku juga udah ada. Gitu. Cuma cara kerjanya menurut aku lumayan kompleks ya. Ini cuma validasi aja sih. Ketika tokennya valid, ya udah boleh. Atau tokennya nggak valid, berarti dianggapnya ini dari luar website. Makanya biasanya ada tulisannya patch expired. Biasanya kayak gitu. Lanjut. Nah ini XSS. Ini aku nggak mau ngasih praktiknya ya. Karena emang nggak mau aja gitu ya. Takut aing digerebek gitu ya. Enggak. Nah ini input data ini sama ya. Self sanitasi. Yang kedua ada CSP. Nah CSP ini istilahnya kayak pembatasan scripting ya. Entah itu dari server, entah itu dari user, tetap harus di sanit apa dibatasin. Untuk CSP mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya, karena emang ini kompleks dan susah diimplementasi teman-teman. Aku aja butuh 1 bulan sendiri buat
ngulik CSP ini. Jadi aku cuma ngasih tahu aja, yaudah ini CSP gitu, karena aku belum terlalu advance juga, takutnya salah ngomong dan teman-teman malah kejebak gitu ya, sesat gitu, malah ilmu sesat gitu. Ya ini ya CSP doang. Habis itu ada cookies. Cookies ini menurutku jarang ada orang yang cookiesnya ini from scratch, jadi nggak terlalu aku jabarin banget, makanya aku taruh di akhir-akhir semua. Kalau cookies ini ya udah sekedar di HTTP doang. XSS itu ngerasa tergantung injeksinya apa. Kalau cookies aku saranin konfigurasinya HTTP only. Maksudnya gimana? Ya udah, ketika cookies ini diakses, ditaruh di web, ketika kita ngasih akses ya buat ngambil nyolong lah, nyolong cookiesnya orang atau nyuri cookiesnya orang, itu nggak bakal bisa karena browser tahu ketika kita udah setting HTTP only, ya udah si cookies ini cuma bisa diakses oleh website itu doang. Nggak boleh sama scripting dari orang lain. Simpelnya gitu. Nah, ini ada error dan dependency. Ini buat bonus materi aja sih. Yang pertama ada penanganan error. Ini aku selalu ngetin banget ya. Jangan pernah ngepublik atau nge-publish website yang masih dev mode. Dan jangan ngasih log di production. Walaupun sebenarnya sekedar log kayak ini masuk ke tahap satu, tahap 2 karena ngaruh banget ke performance, guys. Jadi yang pertama jangan pernah set dev mode di production sama set log. Walaupun mungkin ada pertimbangannya dan aku bisa ngasih argumen yang valid karena emang di dev mode banyak environment yang ke public, ke expose dan di log itu ngaruh ke performance gitu. Nah, yang ketiga ada third party. Ini selalu ngecek ya apakah dia ini ada CFE gitunya atau ada apa ya, ditangguhkan lah kayak istilahnya ya udah ini berbahaya nih. Ya udah kalau teman-teman ngerasa itu berbahaya, cek versi terbarunya. Kalau nggak ada versi terbarunya, aku saranin teman-teman benar-benar kontrib ke repository itu. Benar-benar kontrib. Kayak, yaudah ini cara nge-bypassnya gini gitu. Cara nge-bypassnya. Cara nge-preventnya gini. Karena aku sendiri juga kayak gitu. Ada satu repository yang emang dia ditangguhkan karena emang gampang buat di-bypassnya dengan sistem file system, file manajernya. Dan akhirnya karena nggak ada update, aku yang update sendiri. Dan aku nge-publik ke eh, repository utamanya. Intinya gitu. Terus lanjut, nggak ada. Nah, terima kasih, beres. Gitu guys. Selesai ya. Gitu aja sih. Capek kan? Ya paling gitu aja sih dari presentasi kali ini. Aku balikin ke Mas Zulfa kali ya. Siapa tahu ada lanjutannya. Terima kasih guys. Oke, terima kasih banyak buat Mas Apri Pandu Wicaksono atas materi yang sangat menarik nih buat malam ini dan tentunya sangat bermanfaat ya. Kita telah belajar tentang konfigurasi dasar, keamanan server dan aplikasi, pencegahan injeksi kode dan manipulasi data, dan serta cara pencegahan serangan cross-site scripting. Oke, mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya langsung, boleh aktifkan mikrofonnya, atau mungkin ada peserta yang malu-malu nih, boleh chat di kolom chat aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, peserta ada yang ingin bertanya? Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Mas April langsung ya ketika pemaparan materi. Mungkin dari yang lain selain Safa ada lagi? Kok suaranya kecil? Punten ini Mas Zulfa itu ada yang nanya ini langsung dijawab aja atau gimana nih Mas? Boleh langsung dijawab aja Mas Oh Apri. boleh ya. Ya. Kayak izin jawab ya. Ini ada Mas Dery nih. Cara nyari API akses gimana Bang? Gitu ya.
Bang, aku mau nyari API akses gitu ya. Nah, sebenarnya cara nyari itu ada beberapa cara ya. Cuma karena tadi kita nggak tahu kan, pasti biasanya website kan kita nggak tahu isinya gimana, routingannya gimana dan sebagainya macamnya. Ada namanya crawling, guys. Crawling itu kita ngebaca satu website itu isinya petnya apa aja. Atau mungkin kalau capek-capek nunggu crawling ya, karena crawling itu biasanya lama, teman-teman bisa namanya pakai web archive. Jadi langsung aja. Biasanya udah ketahuan dari web archive. Biasanya udah website-website yang lama sih. Jadi kelihatan, oh biasanya petnya di sini. Ini buat image, ini buat itu. Gitu-gitu sih. Cuma aku nggak bisa banyak ngomong ya, karena emang dalam artian aku nggak ke situ banget. Cuma tuh yang aku tahu kayak gitu. Paling gampangnya aja. Control F itu boleh, boleh. Control F. Manuk akal, manuk akal. Gitu ya, Mas Dari. Terus ada pertanyaan lagi nih ya dari Mas Bastian. Bang, kerentanan di web itu bisa dicegah 100% nggak sih? Nggak. Tapi, tapi, kita bisa nyegahnya mungkin di sekitar 80-90% gitu ya. Karena sekelas Fastnook aja ya, kita Fastnook ini luar biasa banget ya. Sekelas Fastnook aja yang udah headernya dia enkripsi, payloadnya dia enkripsi, tetap aja masih bisa dibobol. Padahal dia udah sekelas Fastnook guys. Si Mark ini dah luar biasa banget ya, sampai Metaverse masih ada di bisa dibobol gitu. Apalagi cuma kita yang kroco, kroco itu apa ya bahasa ini ya? Kroco tuh orang kecil gue, orang kecil juga. Yang masih awam gitu, yang masih awam, apalagi kita masih awam ya, udah gampang banget buat bobosnya. Modul pertama, apa itu samset cookie dan bagaimana cara kerjanya untuk mencegah serangan CRF, guys? CSRF sama cookie ini beda ya, Mas? Ini dua pertanyaan berbeda ya. Oke, untuk cookie, site itu ketika dia satu domain itu bisa diakses. Jadi kalau cookie kan settingnya ada banyak, ada Lux, ada site dan sebagainya. Nah, ketika di site itu ya udah, misalnya domain a dot misalnya a.lhi.id gitu. Nah, terus ada domainnya b.lhi.id. Ya udah, ini cookie bisa diakses dari A sama B. Jadi benar-benar yang masih satu domain. Ini gitu. Cara kerja untuk serangan CRF gimana? Untuk serangan CRF ya udah kita nge-clone website utamanya, bikin formnya gitu ya, clone formnya, terus kita bikin seolah-olah nih website asli gitu. Jadi ketika orang akses masukin akunnya itu ya udah masukin akunnya kita dapat akunnya gitu. Simpelnya gitu. Cuma untuk cara biasanya implementasinya buat form-form gitu sih. Kayak untuk payment dan sebagainya macamnya. Nah, apakah basic secure coding nih dari Mas Sam saya? Apakah basic secure coding yang tadi dijelaskan berlaku secara umum berlaku ke semua framework ya? Berlaku Mas. Karena yang aku jelasin ini lebih ke apa namanya? Fundamentalnya aja. Makanya nggak kebanyakan praktek karena itu kalau aku kebanyakan praktek ya teman-teman aku kasih tahu ya. Kalau kebanyakan praktek itu nanti kalian strict ke situ. Jadi ketika berpindah framework, bingung lagi. Makanya aku lebih kejelasin ke POC-nya aja atau proof of concept-nya gimana cara kerjanya aja. Jadi ketika teman-teman pakai framework A, B, C, D, E, ya udah gampang implementasinya karena konsepnya sama gitu. Ini ini Mbak atau Mas tahu nggak tahu ya dari Yui. Apa ntar ada webinar soal web testing Bang? Tertarik soalnya si hacker melakukan eksploitasi. Setauku di LHI udah pernah bikin eh, eh, webinar pen testing kalau nggak salah. Iya bener ya Mas Sulfa ya. Udah pernah kan kita ya? Ya, betul. Mungkin Udah kalau pernah. misalnya ingin mengikuti lagi, ikutin aja follow IG kita. Gitu. Nah, tuh follow IG guys, benar. Di follow, di notifikasi dinyalain. Tuh, berarti kelihatan nih nggak pernah ngikutin LHI. Bercanda ya, bercanda, jangan dimasukin hati. Nah, lanjut dari Mas Abdul. Kalau menggunakan fungsi enkripsi semacam base 64 encode dan base 64 decode, apakah reliable access misal kalau naik versi mayor PHP-nya? Misal user satu itu yang menjadi adalah apakah di versi satu nah, enggak. Kalau base 64 itu versi itu nggak mempengaruhi metode base 64 ya, karena base 64 itu metodenya. Jadi mau PHP-nya mau versi paling rendah, versi paling baru, namanya metode itu udah metode statik gitu. Makanya SA256, SA512 mau dipakai dimanapun, pasti implementasinya sama. Karena itu satu metode, bukan satu fungsi tersendiri gitu. Jadi base 64 itu metode ya, bukan fungsi enkripsi dari PHP. Tapi di mana-mana tuh ada namanya base 64. Tuh, itu metode ya. Jadi nggak ngaruh jawabannya, nggak ngaruh ke versi. Maaf tuh kalau biaya jasa karena nggak tahu mas. Jujur aja ini aku tuh biasa ya nggak tahu. Aku bukan pentester mas. Lanjut, mas saya nemuin pemrosesan itu di web arsip dan cara orangnya gimana? Di website itu biasanya udah nggak bisa diakses di web arsip biasa. Nah, cara mengatasinya apa tadi tuh? Cara mengatasinya
dihapus dari OSIS kah, direct kah, atau bagaimana Mas? Kalau web arsip setahu aku dia nggak bisa karena namanya juga arsip ya, kecuali kamu ngekontak langsung ke sananya, Mas tolong dong hapus gitu, saya ada budget ya. Gak tahu juga ya, karena emang setahu aku nggak ada, emang namanya juga arsip gitu. Cuma kalian bisa report kok kalau ke web orinya gitu, misalnya di Facebook gitu ya. Mark, aku nemu kelemahan gitu. Siapa tahu dibalas. Iya, ini karena ngejar waktu. 9 menit lagi, guys. Kak gunanya inspect. Oh, ini dari Muhammad ya. Kak gunanya inspect buat apa, Kak? Oh iya, kalau nggak salah aku pernah nyoba di web Just. Kalau banyak nyari sebuah website masuk ke channel akan tetap di lapor. Kok bisa hilang ya, Kak? Apakah dari inspect betul di kontak ketik WhatsApp nomor ada bentar. Buat nyari sebuah Facebook atau masuk akan tetapi setelah sekian lama diupdate kok bisa hilang. Oh, Mohon maaf, Mas Apri, mungkin yang terakhir ya. oke, yang terakhir nih. Terakhir banget ya. Oke, Ya. bisa hilang mau dan apa ada bug sepeda nasal terus enggak sih Mbak, Mas. Jadi kalau misalnya nyimpennya di lokal di browsernya Masnya dan itu hilang, ya berarti Masnya ngehapus clear chats atau clear cache, clear cache bacanya. Ya kalau clear cache semua data browsernya Masnya hilang dan ketika Masnya login ya hilang, sessionnya hilang. Kalau misalnya mau sessionnya aman ya jangan di clear cache gitu. Nah fungsinya inspect itu sebenarnya banyak ya. Inspect itu namanya bukan inspect, namanya DevTools ya, developer tools. Di developer tools ada banyak fungsinya, ada application, ada storage session, ada local storage, ada inspect dan sebagainya macamnya. Kalau inspect itu buat lihat codingannya, code-nya, HTML-nya. Kalau local storage itu buat lihat storage yang ada di lokal browser teman-teman. Kalau session berarti storage yang ada di browsernya. Kalau application berarti ya, ya tadi session memory dan sebagainya macamnya. Gitu Mas Muhammad. Kejawab lah ya. Gitu Mas Ulfa, terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Apri. Eh, sudah dijawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat Mas Apri Pandu Caksono atas ilmu yang sangat bermanfaat dan juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu kita semua dalam mengembangkan aplikasi web yang lebih aman. Oke, mungkin boleh buat Mas Walid Badeges untuk sesi promosi. Boleh. Oke, kebetulan nih ada founder kita nih, teman-teman. Boleh, Mas Oke, Walid Badeges, eh, waktu dan layar saya persilakan. oke. Terima kasih bentar ya. Oke, terima kasih yang udah join ya di webinar ini. Terima kasih juga Mas Apri ini ngasih materi yang memang itu mungkin jarang banget ya yang ada di platform lain gitu kan. Nah, di sini juga thank you juga Mas Zulfa udah mau bawain acaranya juga gitu kan yang memang itu di kesan itu memang dibikin santai gitu ya. Nah, di sini saya sharing dikit ya soal LH itu maksudnya gimana. Jadi saya coba isi share. Layarnya udah nampak ya. Penampakannya udah kelihatan kan ya? Sudah Sudah, ada sudah. penampilan. Oke. Oke, jadi ini saya mau kenalin juga Linux HackingID itu sebenarnya dia platform untuk kita belajar cyber security ya. Yang dimana di sini kita punya banyak banget benefit yang dimana kursus yang kita provide nggak cuma kursus saja sih, webinar, ini juga kita mau jalanin bootcamp gratis yang nantinya kalian bisa akses, bisa belajar juga di situ. Dan untuk informasinya kalian bisa follow Instagramnya dan kalian bisa subscribe YouTube kita, follow TikTok kita dan sosial media kita. Dan di sini juga kita punya instruktur yang memang itu punya experience, salah satunya Mas Apri juga. Ini dia dari tim Lulusan Adi juga, dan dari LNS kita itu memang interaktif. Artinya, di sini kita bisa saling diskusi dengan instrukturnya, dan setelah kita selesai, itu nanti dari peserta akan mendapatkan sertifikasi yang dimana nanti sertifikasi ini akan meningkatkan portofolio kalian, CV kalian, atau menambah kualitas diri Anda gitu dalam dunia kuliah ataupun pekerjaan.
Dan di sini juga kita nge-provide community support yang dimana di Telegram ini kita sudah sampai 12.000 members. Yang kenapa 12.000 members? Karena memang Linux Hacking ID itu punya inovasi yang berbeda gitu dibanding komunitas-komunitas yang lainnya. Dan memang kita berdiri dari tahun 2019. Artinya dari sebelum zaman COVID kali ya, ini kita tuh udah ada gitu. Dan di sini juga akan meningkatkan peluang karir ya, yang dimana itu bisa diimplementasikan dalam dunia kuliah, ataupun dalam masih sekolah, ataupun dalam dunia pekerjaan. Dan ini banyak membership dari berbagai lembaga BUMN ataupun lembaga swasta ya. Di sini ada Astra, MNC, Pertamina, Sinarmas, dan ini baru sebagian aja. Ini masih banyak lagi yang lainnya gitu. Oke, ini kita nggak cuma dari Indonesia aja, ini dari Malaysia sampai dengan Timor Leste. Karena memang sebenarnya sih kita mau ke internasional, cuman problemnya di bahasa ya. Karena bahasa yang di-provide dalam kita tuh bahasa Indonesia gitu. Nextnya di sini kita nge-provide offensive security dan juga defensive security yang dimana di sini kalian juga bisa memposisikan kalian mau belajar apa, OPSEC kah atau DevSec kah. Yang tadi di Mas Afri itu kan lebih ke arah DevSec ya. Di CCP dengan OPSEC-nya juga cara penyerangan dari sisi web application-nya. Seperti itu. Dan ini contoh khusus kita mungkin kita bisa minimize. Dan ini kita punya ethical hacking fundamental yang dimana di sini akan belajar secara basic ya, basic hacking. Dan di sini juga kalau kalian fokus ke arah web application hacking ataupun khusus untuk bug bounty yang dimana ini ada relevansinya dengan webinar saat ini gitu. Dan nanti di webinar saat ini kan lebih ke arah secret coding yang dimana ini defensive security-nya dan dari sini kita coba offset-nya gitu. Kita melakukan penyerangannya. Dan di praktikal Python 3 hacking ini kita coba bikin tools hacking dari nol. Nah nanti dari tools itu kita bisa develop dengan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kan memang umumnya kita pakai tools yang udah ada di Kali Linux ya. Dan di sini juga ada Linux Security Hardening yang dimana kalau ini cocoknya untuk perusahaan ya. Ya dimana perusahaan saat ini kan lebih banyak menggunakan Linux ya untuk server ya. Nah di sini juga kalian bisa coba untuk meningkatkan hardening dari sisi sistem operasi Linux. Dan di sini juga ada practical Nessus vulnerability scanning. Ini fungsi ini memang di-provide untuk mendeteksi kerentanan. Jadi nanti dari kerentanan ini kita coba eksploitasi. Dan nextnya di sini ada network security dan pentest. Ini kalau kalian mau nge-hack network, mau coba inject phishing di dalam satu jaringan, di DNS spoofing itu bisa banget. Ini diajarin di sini. Dan kalian boleh nih kita kasih diskon ya, diskon buat kalian yang mau coba belajar khusus untuk di webinar ini aja. Jadi diskon ini kalian bisa akses dengan promo kodenya eksklusif LHI atau kalian bisa scan barcode-nya aja. Jadi nanti hasilnya itu mungkin saya coba stop share, saya coba share lagi. Oke. Nah, ini adalah tampilan LHI di linuxhackingid.com dan kalian bisa akses kursus yang di tab paling atas. Dan nanti kalian pilih nih. Kita juga nge-provide training dan exam check dan ini kalian bisa ada jaminan lulus 100%. Ini kita provide jadi kayak like joki lah ya gitu. Karena kan para
Karena kan ketakutan terbesar itu kan kalau kita udah ngeluarin biaya sampai belasan juta dan nggak lulus, itu kan sayang banget. Tapi di sini kita nge-profit sampai bisa jaminan lulus gitu. Dan ini juga kita ada proses bundling. Di sini juga ada bonus tools khusus, Nessus Profesional. Kalau yang banding all course di sini ada Nessus Profesional, Bullshit Profesional, dan Metasploit Pro. Yang dimana ini nggak ada di kursus lain, kalian cari aja, nggak akan ada dapetin kursus premium ini. Nah, ini kursus kita, kalian tinggal add to cart aja. Jadi nanti kalian login, atau kalian bisa login lewat Google ataupun Facebook. Nanti kalian bisa masukin kode promo eksklusif, LHI eksklusif. Jadi nanti kalian bisa dapat diskon. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa kontak ke WhatsApp di bawah atau WhatsApp yang di atas ini. Nanti kita bisa diskusi apa kebutuhan yang mungkin kursus yang mau dijalankan. Atau misalnya mau provide webinar dengan kampus, perusahaan, ataupun mau training private, itu kita bisa nge-provide karena memang kita lebih fleksibel. Dari sini juga saya mau kenali juga ada exploit jobs. Di sini ada exploit yang bisa kalian coba pelajarin. Di sini dibuat oleh tim dari LHI. Untuk saat ini baru ada 2. Mungkin kalau dari saya cukup sekian ya. Saya coba kembalikan lagi ke Mas Zulfa. Silakan Mas Zulfa. Oke, terima kasih Mas Walid. Menarik banget ya itu untuk promo-promonya. Mungkin yang berminat boleh langsung chat di nomor WhatsApp yang tadi ada di web. Oke. Mungkin sekian webinar untuk malam ini. Untuk mungkin ada sesi dokumentasi ya sebentar ya. Boleh di on cam dulu Iya, kameranya. mungkin kalau di on cam kali ya. Kita mau coba foto, mungkin nanti bisa upload di Instagram kita gitu. Tuh. Nanti kan kalau ada teman, ada si ini nih gitu kan. Ya boleh di on cam Mas, dulu. nanti Mas Dani tolongin di screenshot. Oke, semuanya. Mas Heri sudah on cam, Mas Heri. Oke, ayo kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join ya untuk malam ini. Kami juga segenap keluarga besar Lindu Paging ID ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Terima kasih buat teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa di Selamat malam webinar semua. berikutnya. Terima kasih materinya. Ya, semangat-semangat puasanya. Recording stopped.